Hello guys, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From this video, we are going to discuss about sociolinguistic. But before we go there, I would like to introduce myself first. My name is Muhammad Rizky Zabillah, and you could address me IKI, and my ID is I1D02209. Okay, without further ado, let's move to the next material. Our material is about sociolinguistic. There are three sub-materials that we are going to discuss today. The first one is definitions and basic concept of sociolinguistic, and the second is language genre and language varieties, and the last is lingual friends, pidgin, and carry-on. Okay, we start from the first one is definitions and basic concept of sociolinguistic. So guys, sociolinguistic is a subfield of linguistics that studies the relationship between language and society, including cultural norm, expectations, context on languages. Jadi, sociolinguistic itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dengan masyarakat. That is the definitions of sociolinguistic. Okay, let's move to the basic concept of sociolinguistic. There are 5 basic concepts of sociolinguistic. The first one is speech community, prestige, community of practice, variations, and last is language change. Okay, we start from the first is speech community. Okay, speech community is a concept in sociolinguistics that describes a distinct group of people who use language in a unique and mutually accepted way among themselves. Oke, jadi speech community ini adalah konsep dari sociolinguistic that describe a group of people yang menggunakan bahasa-bahasa yang unik. Jadi contohnya seperti ini. Ada sebuah kelompok. Contohnya kelompok bulu tangkis misalnya. Nah, mereka mempunyai bahasa-bahasa atau bahasa-bahasa yang unik di dalam kelompok tersebut. Misalkan lob, drop shot, dan lain sebagainya. Dan bahasa itu cuman mereka yang tahu artinya apa. Itu namanya speech community. Oke, yang kedua adalah prestige. Okay, the second is prestige. Prestige is a concept in sociolinguistics that refers to the level of regard normally accorded to a specific language or dialect within a speech community relative to other language or dialect. Oke, bisa kita bilang prestige ini merupakan bahasa yang sopan. Contohnya di Lombok, kita mempunyai bahasa yang sopan yaitu Klinggi, Niki, dan lain sebagainya. Dan nah itu merupakan contoh dari prestige. Oke, yang ketiga adalah community of practice. Community of practice. Community of practice is a concept in sociolinguistics that refers to a group of people who share a concern or passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly. Oke, contohnya seperti ini. Ada sebuah group of people yang dimana anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama dan mereka melakukannya atau belajar bersama-sama di dalamnya. Nah, itu merupakan contoh dari community of practice. The fourth is variation. Variations is a key concept in sociolinguistics that refers to the characteristic of language, while there is more than one way of saying the same thing. Nah, entah itu dari pronunciation-nya, dari word choice-nya, dari morphology, syntax, and dan lain sebagainya. The last is language change.
language change is a phenomenon in sociolinguistics that refers to the variations over times in language features. Nah, sebagaimana yang kita tahu, bahasa itu selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Entah itu dari segi pronunciation-nya, dari segi syntax-nya, word meaning-nya, atau lain sebagainya. Okay guys, it's the basic concept of sociolinguistics. Okay, let's move to the next material. It's about language gender and language varieties. Okay, language gender. You can see in my screen, language genders. Difference in men's and women's language use are particularly well examined. Jadi, language gender itu merupakan studi yang mempelajari tentang perbedaan bahasa yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Itu merupakan definisi dari language gender. There are some points in this lesson or in this sub-materials. The first one is stereotype gender. Jadi anggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbicara dengan gaya berbeda. Itu for example, perempuan itu dianggap more polite than men, dan laki-laki itu dianggap sering lebih agresif daripada perempuan, lebih dominan gitu. Yang kedua itu ada namanya vocabulary. Women and men kadang menggunakan pilihan kata yang berbeda dalam situasi yang sama. Misalkan perempuan itu lebih menggunakan perasaannya daripada laki-laki. Dan fungsi bahasa, laki-laki dan perempuan itu menggunakan bahasa untuk fungsi yang berbeda gitu. Perempuan lebih banyak menggunakan bahasa yang menjalin hubungan, kalau laki-laki itu menggunakan bahasa untuk menunjukkan statusnya gitu. Yang terakhir itu ada namanya language varieties. Jadi language varieties ini, perempuan itu dalam berbahasa itu lebih feminim atau lebih feminim daripada laki-laki. You can see in my screens, according to Holmes and Study, claim that women are considered to be better listener than men in interactional communications by using certain speech strategies. Like I said before, women lebih mengutamakan perasaannya daripada laki-laki. Makanya women itu disebut dengan pendengar yang baik daripada laki-laki. And the next is, Holmes suggests that women's speech is more polite than men's with a degree of reservations. Intinya itu adalah woman itu more polite than woman dalam berbicara. Okay, the next is language varieties. You can see in my screens. Also called like is a specific form of a language or language cluster. Bisa dibilang language variasi merupakan variasi berbahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda di dalam bermasyarakat. Nah, itu berdasarkan perbedaan wilayah, geografis, perbedaan faktor sosial seperti kelas, status, dan pekerjaan, atau merujuk pada ciri khas, atau berdasarkan rentang generasi yang berbeda. Okay guys, next, there are 5 aspects in language varieties. The first one is jargon, argot, register, slang, and idiom. Okay, we start from jargon. Okay, jargon ini merupakan variasi bahasa khusus yang digunakan oleh kelompok sosial, profesi, atau komunitas tertentu. Contohnya seperti komunitas medis. Nah, mereka ada jargon tertentu. Contohnya seperti jargon teknologi informasi. Mereka ada jargon tertentu yang hanya mereka sendiri yang mengerti, yang tahu arti dari jargon mereka tersebut. Okay, next is register. Same like jargon, is a language varieties. Tapi register ini merujuk pada pemakaian dan tingkat formalitas. Nah, bisa dibilang register ini adalah
di mana kita berbicara formal, variasi bahasa di mana kita berbicara formal dan informal. Oke, next is slang. Berbeda dengan register, slang ini merupakan bahasa yang informal, yang kasar, yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu, terutama kelompok muda gitu. Kita bisa bilang slang ini merupakan bahasa gaul dari kelompok pemuda ini. Contohnya seperti bejir dan lain sebagainya. Oke, next, the last is idiom. Nah, berbeda dari yang keempat yang tadi, idiom ini justru merupakan frasa atau kiasan yang maknanya tidak bisa diinterpretasikan secara harfiah dari kata-kata yang membentuknya. Contohnya seperti idiom sambil menyelam minum air. Nah, kita tidak bisa menjelaskannya atau mengartikannya secara langsung dari kata yang membentuknya itu. Okay guys, that is the language varieties. Okay, let's move to the next material. It's about lingua franca, pidgin, and creole. Okay, we start from lingua franca. What is the lingua franca? Lingua franca is a language used to communicate between people who come from different linguistic background. Jadi lingua franca ini merupakan bahasa yang digunakan oleh dua orang atau lebih yang bukan bahasa asli mereka, yang bukan bahasa asli mereka. Contoh dari lingua franca ini merupakan bahasa Inggris. Contohnya begini, ada dua orang yang merupakan berbeda background linguistik. Yang satunya dari Chinese, yang satunya dari Arabic. Nah, kalau mereka berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Chinese dan bahasa Arabic, tentu saja tidak akan nyambung. Jadi, mereka harus menggunakan bahasa Inggris supaya pembicaraan mereka nyambung. Nah, itu merupakan contoh dari lingua franca. Okay, next is about pidgin. Pidgin is a language with no native speakers. It is no one first language, but is a contact language. Bisa kita bilang pidgin ini merupakan bahasa campuran, bahasa yang diambil dari bahasa induknya gitu. Contohnya, you can see in my screen. For example, several places in Bali tourist area speak to foreign tourists in pidgin English. The basis is English. The pronunciation is adapted to English. Like masas diambil dari kata message, thousand diambil dari kata thousand. Nah, gitu. Dan juga ada kalimat yang semisalnya buy me sir, artinya itu belilah saya tuan, atau you want move, Anda ingin pindah. Nah, gitu. Itu merupakan pidgin, contoh dari pidgin. Dan next is creole. Nah, tadi pidgin merupakan bahasa campuran. Nah, creole ini merupakan bahasa induk. Creole is a derivative of the pidgin language, which is the mother tongue for a group of people who come from different background. Oke, contohnya seperti ini. Arabic Creole. Nah, turunannya itu jadi Juba Arabia, Babalia Arabia. Dan contoh lainnya adalah ada namanya Malay Creole. Nah, Creole-nya itu ada namanya Betawi Malay, Ambon Malay, Dili Malay, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari Creole. Okay guys, that's all for this materials. Okay, let's move to the conclusion of these materials. The conclusion is sociolinguistics is a dynamic and multifaceted field of study
that has provided invaluable insight into the complex relationship between language and society. Sociolinguistics has demonstrated that language is not a state entity but a dynamic and ever-evolving tool that reflects and shapes the societies in which it is used. Furthermore, sociolinguistics has uncovered the power of language to contract and reflect social identities and group affiliation. Okay guys, that's all for me. Thanks for watching this video. I hope you all understand what I explained to you all before. Okay, I think that's all for me. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.